Halo semua, sekarang hari Minggu dan sekitar jam 12 malam ya, dan saya masih harus kerja sekitar 2 jam lagi, karena minggu ini saya tuh sakit sebenarnya. Jadi jam kerjanya agak kurang, jadi saya coba nambal di hari Sabtu dan hari Minggu. Dude, it should be F, not V. Hari Seninnya itu sudah mulai agak pusing-pusing gitu ya. Saya sudah bilang ke kantor juga kalau saya badannya agak nggak enak. Terus hari Selasanya itu mulai badan rasanya agak meriang gitu. Hari Rabu mulai pilek. Dan ini jadi masalah ya. Ternyata anak saya dan istri saya juga ketularan juga, jadi kena pilek juga, pilek batuk sedikit gitu ya. Hari Kamisnya saya sama istri saya ke dokter, sorenya anak saya ke dokter, sekalian vaksin juga, dan sekarang sudah agak mendingan. Jadi anak saya untungnya kok cepat banget pulihnya, walaupun belum 100% sembuh ya, tapi sudah jauh lebih mending daripada hari Kamis dan Jumat ya. Istri saya yang sekarang sedang, agak parah sebenarnya, tapi ya semoga, bentar lagi sembuh juga. Untuk kerjaan sendiri saya masih ada di 3 project yang sama seperti minggu sebelumnya, dan akan ada di 3 project itu mungkin sampai 3 4 bulan lagi ya, masih akan sama terus ya. Mmm, untuk project yang pertama, saya sebut aja project A kali ya. Project ini punya 4 buah website yang berbeda di-hosting di tempat yang berbeda juga. Satu website ada di WP Engine, WP Engine, yang 3 di Pantheon. Dan saya lebih suka di WP Engine sih terus terang, karena Pantheon tuh menurut saya tuh hosting WordPress yang paling ribet. Ribet banget ya, kita nggak bisa SSH ke server, kita mau pakai WordPress CLI juga harus pakai shell application-nya custom bikinan mereka, dan pokoknya ribet sekali sih. Um, Tapi ya cukup oke sih sebenarnya hosting di sana. Walaupun sebenarnya kalau saya prefer sih mereka mendingan pindah hosting aja. Karena hostingnya memang sangat ribet sekali. Bahkan untuk update WordPress pun itu step-nya itu sangat-sangat merepotkan menurut saya. Karena mereka tuh kayak bisa dibilang nge-fork versi WordPress. Mereka punya Git sendiri untuk versi WordPress yang ada. Jadi itu sangat-sangat ribet sekali dan menurut saya canggung gitu ya untuk dipakai ya. Dan kemarin saya melakukan banyak sekali update di sana, karena yang pertama saya harus ngupdate WordPress, karena kan memang ada security update terbaru ya, WordPress 6.21. Terus kan ada juga updatean lagi 6.22. Terus ada di tengah-tengah minggu itu ada plugin yang ada security update, jadi harus saya update juga. Jadi dalam seminggu itu saya deployment untuk update itu beberapa kali. Dan deployment itu kan nggak semudah itu ya kalau di project enterprise, karena kan kita harus yang pertama itu deploy ke staging dulu, kita harus tes dulu, kadang kita harus bilang ke kliennya dulu, kita mau ngupdate loh, tolong dicek apakah ada yang error atau gimana, dan mereka akan perlu waktu untuk ngetes juga, terus baru kita deploy ke production, setelah itu kita tes lagi, dan lain sebagainya. Jadi prosesnya itu sedikit beribet ya untuk update WordPress, dan biasanya memang dianggarkan untuk update itu bisa antara 1 jam sampai 3 jam, kadang sampai 4 jam. Jadi itu juga nggak murah juga buat kliennya untuk update WordPress. Tapi ya mau gimana, karena ada security update ya kita harus lakukan, dan saya berusaha untuk melakukan secepat mungkin. Untuk project-projectnya di sana sih nggak ada yang terlalu nggak ada masalah ya, bisa dibilang cukup aman. Yang di project B itu lebih aman lagi sih ya. Saya nggak nge lead di situ, dan karena saya sakit kemarin, itu saya bahkan mulai ngerjain kerjaan di project itu tuh hari Jumat. Hari Kamis malam mungkin ya, sama hari Jumat. Jadi saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bisa dibilang hampir ngilang ya, walaupun nggak ngilang sih ya, saya tetap ada di meeting dan lain sebagainya. Saya memang berusaha untuk ngerjain project kerjaan saya di sana, tapi terus diundur terus karena ada
update dan ada kerjaan yang urgent dari project yang lain. Jadi dan karena kerjaan di project ini yang kerjaannya saya itu nggak ada yang urgent, jadi saya push di akhir minggu baru dikerjain. Ini kan project masih tahap redesign awal ya, masih tahap discovery. Sebenarnya sudah tahap functional requirement dan kerjaan saya sebenarnya minggu ini sudah mulai ke functional requirement. Tapi yang jadi masalah itu desainnya belum di-approve. Bahkan desain homepage-nya juga belum di-approve. Masih ada beberapa minor request dari klien untuk mengupdate desain yang ada di homepage. Jadi untuk functional requirement akhirnya kita memutuskan untuk ya udah bikin dulu aja functional requirement-nya, nanti kalau ada update dari klien atau update dari desain, kita akan update functional requirement, jadi nggak masalah. Jadi kita jalanin dulu aja dan kita bikin dulu estimasi dan lain sebagainya secara detail dari desain yang ada. Karena mereka sih kayaknya sih positif dengan desain yang ada ya. Jadi kayaknya sih mereka itu bisa dibilang suka sama desainnya, cuman ada beberapa hal yang perlu untuk dirubah sehingga key person dari perusahaan itu bisa bilang ya oke approve dan mulai jalan gitu ya. Dan semoga sih key person yang ada di sana sudah oke semua ya. Karena memang dari sebuah project itu kan kadang kalau perusahaannya itu besar itu stakeholder-nya juga banyak. Kadang ketika nanti udah di-approve sama misalnya CEO-nya sudah oke bagus, oke kita mulai jalan. Terus kita dirapatkan gitu ya, dirapatkan di meeting, terus ada salah satu yang bilang, oh kok desainnya kok seperti ini, kayaknya saya kurang suka gitu, bisa jadi bisa minta diganti lagi gitu. Tapi ya kayaknya sih ini sudah final karena kita sudah revisi beberapa kali ya, dan tinggal nanti finalisasi dari homepage-nya setelah selesai, karena banyak sekali komponen di homepage-nya itu yang akan di-reuse di halaman-halaman lain. Semoga untuk approval halaman yang lain juga jauh lebih mudah, karena sudah menyesuaikan dari desain yang ada di homepage. Ya itu aja sih update-nya untuk minggu ini. Saya mau lanjut kerja dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.